Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada pada masa sidang kedua, yakni bulan November-Desember. Dan salah satu yang menjadi catatan dari Komisi Infrastruktur, Komisi 5 adalah pekerjaan di akhir tahun itu menumpuk, ya, pekerjaan fisik utamanya. Dan anggaran yang turun pada akhir tahun itu adalah sangat besar. Menjadi catatan kita pada saat ini adalah yang pertama, waktu yang sempit untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Kemudian yang kedua, tenaga kerja akan menjadi berkurang. Dan yang ketiga, yang akan dihadapi oleh infrastruktur di akhir tahun adalah musim hujan yang begitu tidak terkendali. Banyak musibah, banyak bencana. Akhirnya kegiatan infrastruktur akan menjadi sangat terganggu. Kami sangat berharap ketika akhir tahun maka pihak pemerintah harus lebih ketat karena akan terganggunya kualitas pekerjaan. Karena sempitnya waktu dan sulitnya akan mencari tenaga kerja. Dengan jumlah uang yang digelontorkan di akhir tahun akan semakin banyak. Oleh karena itu, kami dari bidang infrastruktur menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini, kepada bidang infrastruktur, agar melibatkan sekian banyak pengusaha lokal. Karena dengan melibatkan pengusaha lokal akan mendistribusikan pendapatan akan menjadi lebih banyak dan pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi merata. Dan pekerjaan pun kemudian akan menjadi lebih berkualitas. Demikian dari kami bidang infrastruktur, bidang Komisi 5, agar kegiatan ini bisa lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Menjelang rapat paripurna ingin memastikan bahwa program prioritas Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis sukses. Dengan cara pastikan bahwa setiap SPPG ada ahli gizi yang memastikan bahwa makanan MBG itu aman, sehat, dan juga layak konsumsi dan tentunya bergizi. Yang kedua, manajer yang profesional. Yang ketiga, ahli keuangan yang bisa menata keuangan dalam dapur SPPG dengan sebaik-baiknya. Ahli gizi ini penting. Saya dari IPB juga melihat ada ahli gizi dari IPB. Dan juga banyak sekali dari akademi gizi di berbagai provinsi di Indonesia ini, dan kepada BGN untuk memastikan bahwa ahli gizi tersedia di setiap SPPG. Kita di Komisi 4 pada hari ini sedang mengawal pembagian subsidi beras dari Bulog kepada masyarakat Indonesia, terutama yang berada di data sen, ya, data kurang mampu. Oleh karena itu kita berharap yang pertama, perlu kami infokan bahwa selain beras 10 kilo per bulan periode Oktober, juga dapat masing-masingnya 2 kilo minyak goreng. Jadi diakumulasi 2 bulan, nanti pada periode ini akan dibagikan kepada semua penduduk yang berada di data sen, ya, itu masing-masing 20 kg beras beserta 4 liter minyak goreng untuk jatah Oktober-November. Tentu kita berharap jangan sampai ada pihak yang ikut mendistribusikan bermain dalam hal ini. Baik itu Bulog, kemudian lurah, kemudian kepala desa setempat. Pastikan itu sampai kepada seluruh warga, jangan ada yang dipotong. Dan pesan kami kepada warga, beras ini manfaatkan untuk konsumsi, jangan sampai dijual. Dan teman-teman sekalian, yang berhak menerima ini adalah yang berada di data sen, data yang masih di bawah kemiskinan. Tentu kita berharap hari ini kita mendapat, tahun besok sudah berubah. Hidup kita menjadi lebih baik, sehingga tahun depan kita tidak perlu dapat lagi. Tetap perhatian kita kepada masyarakat, insya Allah kita kawal pemberian ini, khusus untuk Sumatera Barat itu ada 340.000 keluarga yang dapat, insya Allah. Dan tentu seluruh Indonesia jauh lebih besar. Pada hari ini kita sedang akan mendengarkan pandangan fraksi tentang RUU Perkoperasian. Kita harapkan ke depan dalam RUU ini ada dimasukkan tentang KDMP, ya, di dalam DIM pemerintah. Kita berharap Pak Menteri mendorong memasukkan KDMP dalam DIM pemerintah. Dan satu hal yang perlu kita pastikan agar kita memasukkan juga aturan terkait koperasi yang open loop, ya, dan closed loop, ya, supaya kasus-kasus koperasi yang telah menipu, ya, para nasabahnya dan bahkan sampai triliunan ini tidak terjadi lagi di masa akan datang.
ada 2 agenda di Komisi 4 hari ini, yaitu pembahasan soal revisi Undang-Undang Pangan dan rencana revisi Undang-Undang Kehutanan. Saya kebetulan ada di panja revisi Undang-Undang Kehutanan. Nah, ada beberapa hal yang menarik di rencana revisi Undang-Undang Kehutanan itu, yaitu penempatan atau keterlibatan masyarakat adat pasca Undang-Undang MK kemarin yang menyatakan bahwa hutan adat itu tidak lagi menjadi hutan negara. Nah, karena itu mau tidak mau ini harus kita coba konversi ke rencana revisi ini, dan ini akan berdampak sangat luas terhadap revisi undang-undang. Karena itu kita akan terus mengkaji, kita akan terus berdiskusi, menerima aspirasi masyarakat agar bagaimana hutan ini bisa menjadi sumber produksi dan penghidupan bagi masyarakat kita, sehingga fungsi hutan menjadikan masyarakat sejahtera, hutan lestari, bisa kemudian kita bisa wujudkan secara bersama-sama. Hari ini menghadiri rapat paripurna, tentu saja pada sidang-sidang di Komisi 9 ada beberapa isu yang terus akan kita kawal. Yang pertama terkait rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang akan digelontorkan anggaran sebesar 20 triliun. Kami di Komisi 9 memastikan bahwa pemutihan tunggakan ini betul-betul menjadi satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap warganya yang tidak mampu, warganya yang hari ini dengan alasan ability to pay-nya tidak mampu membayar secara rutin premi BPJS Kesehatan. Nah, yang menjadi catatan kami yang pertama, hendaknya dilakukan proses verifikasi calon penerima pembayaran atau pemutihan tunggakan itu, sehingga betul-betul akan didapatkan validitas data, ya, data yang valid. Yang kedua, hendaknya dipastikan bahwa pemutihan tunggakan ini tidak mencederai prinsip gotong royong yang dijadikan prinsip oleh BPJS Kesehatan dalam membangun sistem dan ekosistem yang kondusif bagi keberlanjutan program JKN. Yang kedua, kita juga mengawal bagaimana proses revisi RUU Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu upaya bagi kita semua memastikan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bermigrasi ke berbagai negara di dunia. Dan yang kedua juga memastikan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan betul-betul akan menghadirkan sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif, yang harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja. Mudah-mudahan pada masa persidangan ini betul-betul akan lahir pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.